Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik, kita cek. Alumni, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, kita selepan. Doa selesai. Sekarang kita mengikuti pelajaran sejarah. Kaliannya kemarin yang telah kita bahas adalah pan-Islamisme. Sebuah paham yang ingin prosesnya itu menyatukan umat Islam seluruh dunia. Setelah pembahasan kemarin pan-Islamisme, kita lanjutkan kepada pembahasan Perang Dunia I terhadap kehidupan global. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi terjadinya Perang Dunia Pertama lewat terbelakang ini. Nanti kita akan menentukan kesepakatan nih, ya. Kita akan melakukan presentasi. Presentasi juga ada bobot, ya. Sampai di sini paham? Kita dari Indonesia Raya dulu ya, bersama kita menujulah Indonesia airku, Indonesia Raya. Angkat pulpennya mana? Pulpennya siap? Nah, video materi pembelajaran Perang Dunia Pertama. Sekarang tinggal kita untuk mengidentifikasi, untuk mencatat apa yang tidak dimengerti, baru nanti kita akan tindak lanjut. Baik, siap ya? Mengatakan kita harus membayangkan Eropa pada awal abad ke-20 sebagai bumi instalasi negara Prancis. Satu airnya sehingga tercipta pada buatan secara alami. Nah, sekarang Bapak ingin menguatkan lagi dari Perang Dunia I dan tapi dengan cara berdiskusi kelompok. Waktunya sudah habis. Sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kalau Bapak bilang perhatian, kamu jawab siap yang kenceng, yang gegah ya. Meskipun Bapak bilang perhatian, tetap kamu harus jawabnya semangat. Apalagi Bapak semangat, kamu harus tambah semangat ya. Perhatian. Siap. Apa tadi? Mau loyo, mau semangat, kamu harus jawabnya benar, lebih semangat. Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Perhatian! Siap! Diskusi untuk presentasi di sini ya. Perwakilan daripada kelompok berapa ini? Satu. Kelompok satu lagi. Tepuk tangan buat kelompok satu. Penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan tentang Perang Dunia I. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Geni Salsabila sebagai moderator. Saya Ikut Fadila. Saya Novianti. Saya Roina Tulotia. Saya Rina.
Dan penjelasan yang pertama akan dibawakan oleh Intan Nurfadila. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Peperangan ini awalnya merupakan pertikaian antara dua aliansi negara-negara yang ada di Eropa, yaitu Triple Alliance dengan anggota Jerman, Austria, Hungaria, Italia, Poland, dan diganti dengan Turki, Utsmani melawan Triple Alliance dengan anggota Prancis, Rusia, dan Inggris. Baru tahun 1917 Amerika Selepas berhasilnya Jepang Jerman, baik yang berada di kawasan Germania maupun yang berada di daerah negara lain, para kanselir penerus Otto von Bismarck mulai melakukan berbagai politik ekspansi untuk memperkuat negaranya. Kemudian penjelasan yang kedua yang akan dibacakan oleh Novia. Aliansi-aliansi yang muncul di Eropa membuat suasana makin memanas karena masing-masing pihak selalu berupaya untuk terlihat lebih kuat daripada aliansi lain. Kemudian penjelasan yang ketiga akan dibacakan oleh Ryan. Etnosentrisme yang berlebihan. Paham ini muncul di awal abad ke-19. Selanjutnya penjelasan yang keempat akan dipresentasikan oleh Penyebab khusus Perang Dunia I. Apabila kamu sudah membaca penyebab khusus dari Perang Dunia I, pasti kamu sudah membayangkan betapa di Eropa pada tahun 1914 hanya cukup sebuah pemantik atau penyulut yang kemudian menjadi ledakan besar peperangan. Ya, dari kelompok 1 yang dalil ini akan kita angkat. Kelompok 1 Tepuk tangan dulu ya. Gimana menurut Bapak ya apresiasi dan Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya apa dampak dari perang besar? Dampak sudah ya, nanti Bapak perkuat aja begini ya. Dampak Perang Dunia I itu Jerman yang tadinya dihabisi wilayahnya ya, menjadi negara yang sempit. Tuh, dan kemudian angkatan bersenjata juga Jerman dibatasi. Sampai berapa waktu itu Jerman hanya punya 100.000 pasukan. Selain daripada pembatasan daripada tentara, juga kerugian terhadap ekonomi. Tapi apa? Kekurangan jumlah pria. Kekurangan banyak pria. Mungkin itu. Kira-kira. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya Bapak akan mengambil sedikit kesimpulan bahwa dampak dari perang itu kesimpulannya Jerman itu memang keracunan ya dalam perang dunia pertama. Dan dampak dari perang itu ternyata mempengaruhi pada dunia global. Akhirnya mereka ketakutan sehingga mencari kawan untuk bersekutu, untuk berteman karena pengaruh dan ketakutan daripada perang ini. Untuk pembelajaran berikutnya maaf ke LBB dan itu saja dari Bapak. Bapak juga ingin tahu refleksi daripada kegiatan pembelajaran ini. Kalian mungkin ada bertanya-tanya ataupun kurang ini, kurang itu, ya harus ini, harus begitu, ya. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Cukup sekian untuk pembelajaran hari Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, mulai dengan doa ya. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa dari mulai. Doa cukupkan.
Dinda Aulia. Terima kasih ya, kalian sudah di sini hadir semua. Ternyata sebelum kita lanjutkan, nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Indonesia, hiduplah Indonesia. Kembali lagi untuk membahas materi kami sebelumnya. Kemarin itu Bapak tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang terjadinya Perang Dunia. Ada yang tahu mungkin dampaknya seperti apa? Cukup ya. Artinya perlawanan Jerman daripada perang tersebut, pengangguran di mana-mana, wilayah menyempit karena akibat daripada kekalahan ya, perang yang terjadi Palestina dengan Israel. Pada akhirnya mereka ingin menyelamatkan negaranya masing-masing, bertahan masing-masing, mencurigai masing-masing, sehingga menimbulkan ketegangan dan menimbulkan peperangan. Jadi untuk masa sekarang ini, mending kita menyikapinya, melihatnya dengan cara nonton dan sambil minum kopi. Ya, tahu kopi? Tahu. Kopi itu ada kopi apa aja? Kopi gudeg, kopi luwak. Pernah dengar kopi anan? Pernah dengar Liga Bangsa-Bangsa? PBB? Nah, Liga Bangsa-Bangsa itu adalah produk gagal dari. Jadi kalau misalkan produk gagal berarti penggantinya harus ada. Makanya Bapak tanya, tahu siapa kopi anan? Kopi anan itu adalah Sekretaris Jenderal PBB. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tiga bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa dari latar belakangnya, ya, dari tahun kejadiannya. Sudah siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, nanti Bapak akan tayangkan materi video pembelajaran menyangkut PLBB dan PBB. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, presentasi, jawab juga nanti Bapak buatkan. Dan tidak kalah penting dalam pembelajaran ini kalian bertanya. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Cukup mengerti? Yang pertama, kalau tidak ada yang mengerti, silahkan ditanyakan langsung ya. Pembahasan ini adalah DNAPP, di mana DNAPP ini merupakan singkatan dari Liga Bangsa-Bangsa. Oke, terima kasih. Baik ya, ini baru LPP. Jadi pada dasarnya mau satu persatu atau langsung nih? Ya. Nggak mau ada yang ditanyakan dulu ini? Yang merupakan sebuah badan atau lembaga khusus dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang untuk pengetahuan dan kebudayaan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan atau organisasi pembangunan industri perserikatan bangsa-bangsa. Baik anak-anak, materi video yang kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi yang telah disimak tadi akan dibantu dengan gambar ataupun gambar kerja. Nanti akan Bapak bagikan beberapa kelompok. Bapak akan nilai proses diskusinya seperti apa ya. Silakan ini nanti diisi ya. Isi bahan, isi. Waktunya tinggal sebentar ya. Ada kesulitan tidak anak-anak? Perhatian! Anak-anak, karena ya sudah selesai, sudah habis ya. Kita akan presentasi, tapi sebelum presentasi ya, ada kesulitan tidak? Sekarang Bapak mohon untuk menyiapkan siapa narator, siapa pembawa acara ya. Jika intonasi yang lainnya akan Bapak nilai kepada
proses presentasi dan pemaparannya ya harus ada, masing-masing kelompok harus ada. Sekarang tidak diundi. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Siap. Untuk presentasi, coba kelompok ini presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, latar belakang akan disampaikan. Lahirnya LBB dan pengaruhnya bagi dunia. Berakhirnya Perang Dunia I membuat banyak pemimpin dunia saat itu, khususnya LBB didirikan pada tanggal 10 Januari 1920. Silakan ada yang mau bertanya. Di kelompok 5, izin bertanya. Sebutkan apa saja faktor yang menyebabkan 3 bangsa-bangsa mengalami kegagalan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih. Pengaruh dan peran LBB dalam konflik antara Israel dan Palestina. Baik, izin menjawab pertanyaan dari rekan saya yaitu Ina dari kelompok 5. Ada 4 faktor. Yang pertama, tidak memiliki peraturan yang mengikat dan sifatnya sukarela. Dan yang kedua, superioritas dan inferioritas negara-negara anggotanya. Dan yang ketiga, tidak memiliki alat kekuasaan untuk menindak negara yang melanggar. Dan yang terakhir, keberhasilan LBB sebelum dibubarkan. Terjawab. Tepuk tangan. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menjawab? Ya, ada yang bisa menjawab konflik Israel Palestina? Tidak ada. Soalnya ya. Jadi LPP itu Palestina dan Israel itu dari 1948. Bukan cuma LPP pada akhirnya, PBB juga sekarang belum bisa mengatasi konflik Palestina dengan Israel. Peraturan yang mengikat di PBB itu bilang kan adanya genosida kemarin ya di Palestina. Sebenarnya itu bisa dikatakan penjahat perang, bisa dibawa ke mahkamah internasional ya, bahkan melawan tentara dengan tentara, tetapi melawan sipil, melawan segala artinya sampai sekarang masih berlangsung. Sudah 100 berapa kali ya Palestina dengan Israel. Makanya kita akan menyambut perang dunia ketiga. Baik, kami dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalau di PBB itu satu kali pertemuan itu satu usulan dari satu negara. Bapak sekali lagi mau mempertanyakan ya, apakah pembelajaran hari ini bisa diterima sama kalian? Bisa. Apa yang kalian rasakan selama mengikuti pelajaran? Kesimpulannya sudah kita tarik tadi, dan untuk ke depan kita akan membahas tentang